Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kami mengucapkan selamat sore dan selamat bergabung pada Zoom sore hari ini. Kita akan kembali melaksanakan kebaktian rumah tangga secara online. Bagi saudara-saudara yang mengikuti lewat media Zoom, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan untuk dapat diperhatikan. Pertama, saudara dapat ikut bernyanyi dari tempat masing-masing, namun Zoom saudara dalam keadaan mute atau diam. Mikrofon saudara hanya dibuka ketika Anda akan berbicara, baik saat hendak saling menyapa, bertanya, atau mengemukakan pendapat. Host atau co-host akan membantu dalam mengatur hal ini. Pada saat sesi sharing, saudara dapat bertanya atau berpendapat secara langsung, atau juga dapat menuliskan pernyataan atau tanggapan melalui kolom chat yang ada. Mari Bapak Ibu kita masuk pada saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, ajakan beribadah. Alangkah baiknya Tuhan kita, Ia telah menuntun setiap langkah hidup pribadi dan rumah tangga kita. Syukur kepada Tuhan. Tuhan telah memanggil dan mempersatukan kita untuk bersekutu, melayani dan bersaksi sebagai bagian dari keluarga Allah. Syukur kepada Allah. Inilah waktu yang dianugerahkan Tuhan bagi kita untuk menyatakan syukur serta memuji kemuliaan nama-Nya. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Bapak Ibu kita menyanyi PKJ 149 ayat 1 dan 3. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Setia Tuhan nyanyilah, senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ibu, saudara yang terkasih, mari kita masuk pada doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami panggil di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada hari ini Bapa karena Engkau masih memperkenankan kami sebagai anak-anak-Mu boleh hidup di sembahyang hari ini. Ini karena kuasa dan kemurahan Tuhan semata-mata.
Oleh sebab itu Tuhan, pada sore ini kami sebagai jemaat GKP akan mengadakan ibadah rumah tangga. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada sore hari ini. Terutama hamba berdoa bagi Pak Pendeta Hari yang memimpin kami dalam firman Tuhan. Kiranya Bapak juga memberi kekuatan, Bapak mengurapi beliau, agar firman Tuhan yang disampaikan boleh kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kembali kita memuji Tuhan di dalam nyanyian PKJ nomor 44 ayat 1 dan 3. Ya Tuhan, dengarlah permohonan dan apa yang seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba bagi kita untuk membaca Alkitab sebagai bahan renungan pada saat ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 20. Sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Tuhan, dengan segenap hati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami, menyertai dan memberkati kami sekalian, baik pribadi maupun rumah tangga kami. Ada begitu banyak hal yang kami boleh lakukan dan kerjakan selama sepekan ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, keluarga, jemaat Tuhan di GKP Sukabumi dipertemukan pada saat ini ya Tuhan, dalam kebaktian rumah tangga. Pimpin dan sertai kami ya Roh Kudus, bimbinglah kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan saat ini. Biar kami boleh senantiasa mencari dan menerima kehendak Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini, berkatilah dia. Apa yang disampaikan kira seturut dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Perbaharuilah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 begini bunyi firman-Nya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh,
tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan yang diberitakan bagi kita pada sore hari ini. Berbahagia setiap orang mendengar firman Tuhan yang memelihara dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat sore semuanya. Pada saat ini temanya bagi kita adalah hidup dengan seksama seperti orang bijak. Dikutip dari ayat 15. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini merupakan sebuah ajakan bagi kita semua. Bahwa di dalam kehidupan kita dimintakan untuk dapat memperhatikan dengan seksama. Atau dengan bahasa lain, dengan sungguh-sungguh bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Pengalaman kehidupan kita tentu pengalaman yang tidak sebentar. Pengalaman yang cukup panjang bagi kita semua. Bahkan kalau kita perhatikan dengan seksama, seperti yang dimintakan Rasul Paulus kepada jemaat pada saat itu. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam keseharian kita, tentu ada begitu banyak hal yang kita lakukan. Berapa banyak perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita, dari hati kita, atau dari hikmat kita. Berapa banyak perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Apakah itu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau sebuah perbuatan yang memang jauh dari kehidupan sebagai orang-orang percaya? Bahkan mungkin bisa dikatakan seperti yang diingatkan di firman Tuhan ini, seperti orang bebal. Orang yang sudah diberitahu, orang yang sudah diingatkan, orang yang sudah dinasehati, orang yang sudah diajarkan atau orang yang sudah dididik tetapi tidak mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang senantiasa melihat berbagai macam contoh-contoh teladan yang baik, tetapi tidak mampu untuk memaknai semuanya itu di dalam kehidupannya dan memilih untuk hidup di luar dari kehendak Tuhan. Tetapi kata firman-Nya, tetapi seperti orang arif. Dengan tema kita tadi diganti dengan kata bijaksana. Seperti orang arif. Bagaimana orang arif? Bagaimana sih orang yang hidup bijaksana itu seperti apa? Orang yang arif tentu biasa dipadankan juga dengan arif bijaksana, begitu ya. Yang arif adalah seorang yang memang mampu untuk melihat segala perkara itu dengan sebaik-baiknya. Ia dapat menelaah berbagai macam perkara-perkara dari berbagai macam sudut pandang. Mengkaji dengan sebaik mungkin. Dapat membedakan mana yang baik dan jahat. Mana yang benar ataupun tidak benar. Dan tidak sembarangan untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan.
tapi yang dengan pertimbangan yang matang dan mengandalkan kebijaksanaan dari Tuhan, memutuskan berbagai macam perkara. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika dikatakan hidup dengan seksama, seperti orang bijaksana, artinya kita diajak untuk bersama-sama menggunakan waktu hidup kita dengan sungguh-sungguh. Menjadi pribadi yang bijaksana. Sekiranya memberikan manfaat yang positif bagi orang lain. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan semuanya itu. Ketika ditanya tadi dan dimintakan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya, pertanyaannya bagi kita semua, selama ini kita sudah memperhatikankah bagaimana kehidupan kita? Mungkin sudah terlalu banyak mungkin ya pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita dan tidak bisa kita menceritakan begitu saja dengan baik. Semua pengalaman-pengalaman yang ada di dalam kehidupan kita, yang menjadi kesaksian kita adalah sesuatu hal yang tentu positif, yang mengubahkan hati kita, mengubahkan kehidupan kita. Andaipun kita mendapatkan sebuah kesaksian di mana menceritakan berbagai macam pergumulan ataupun kegagalan di dalam kehidupan kita, kita belajar untuk menelaah di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi kehendak Tuhan? Apa yang telah menjadi bagian dari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita? Nah, ajakan itu semua tentu adalah baik bagi kita semua. Dikatakan selanjutnya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya kita mengingat lagi, kembali lagi, flashback ke dalam kehidupan kita sebelumnya. Kalau kita perhatikan satu persatu kehidupan kita, bagaimana sih ini? Ya. Tidak semua harapan itu yang kita miliki di sepanjang kehidupan kita terjadi. Iya, betul. Tidak semua hal yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita terjadi. Iya, betul. Tapi kita juga mengalami ada waktunya, ada kalanya kesuksesan menghampiri kehidupan kita. Ada kalanya keberhasilan menghampiri kehidupan kita. Sukacita, kebahagiaan. Tetapi ada kalanya juga penderitaan, kesedihan, duka cita kita juga alami. Nah, disitulah kita diajak untuk mempergunakan waktu yang ada. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada esok hari. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Keluarga kita. Teman, sahabat kita. Kita tidak pernah tahu apa yang ada sebenarnya di masa yang akan datang. Andaipun kita mau menelaah semuanya itu hanya sebatas sebuah pengharapan. Berharap semuanya baik-baik. Berharap segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Berharap bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana. Berharap segala sesuatunya bisa berjalan dengan damai. Dengan adil. Dan semua bisa merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan. Jaminan itu ada dalam Kristus Yesus. Tetapi kita juga menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, Tuhan pun mengizinkan agar kita juga mengalami berbagai macam perkara-perkara yang bagi kita semuanya adalah bagian dari perjalanan kehidupan kita. Di mana pergumulan dan persoalan itu terjadi. Lalu bagaimana kita menyikapi semuanya itu? Bagaimana kita menjawab setiap tantangan-tantangan dan pergumulan itu dalam waktu, usia yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Karena seperti yang disampaikan tadi, hari-hari ini adalah jahat. Ada banyak orang yang terjerembab dalam persoalan dan pada akhirnya menjauh dari Tuhan. Tidak dapat melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Mereka terlanjur untuk jatuh di dalam kehidupan mereka. Makanya disampaikan juga dengan tegas, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena ada begitu banyak hal yang mungkin bisa saja juga menjadi refleksi dalam kehidupan kita. Kalau itu mengacu kepada ayat 15 tadi, gitu ya,
Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, seperti yang tadi dikatakan bahwa orang bebal itu kalau orang yang sudah diajarin, sudah dinasehatin, sudah diberitahu, sudah diberitakan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh firman Tuhan, tapi enggak juga ngerti. Apa sih sebenarnya kehendak Tuhan? Makanya ditegaskan lagi di ayat 17. Jangan kamu bodoh. Kita diminta untuk, ya kalau lawan katanya bodoh ya artinya ya pandai di sini. Pandai untuk melihat, pandai untuk menelaah, pandai untuk juga dapat mengerti mana sih yang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita atau yang bukan. Karena kadang-kadang ya beda-beda tipis gitu ya. Kita mengartikan sesuai dengan hikmat kita pribadi gitu. Bahwa antara yang kehendak Tuhan dengan kehendak pribadi itu seolah-olah sama semuanya. Karena kita melihat hasilnya apa? Harapannya adalah hasilnya baik, hasilnya bagus, hasilnya menyenangkan, hasilnya semuanya ya sesuai dengan ekspektasi harapan. Maka semua orang berusaha untuk melihat bahwa apa yang menjadi kehendaknya itulah yang jadi, bukan sebaliknya. Di sini Rasul Paulus mengingatkan supaya kita mengusahakan mengerti kehendak Tuhan. Kembali lagi kayak tawa, wah hidup kita, seberapa banyak kita di dalam kehidupan kita mengerti kehendak Tuhan. Apakah setiap hari perjalanan kehidupan kita dasari dengan pengertian kita terhadap kehendak Tuhan? Kadang-kadang ya kalau lagi jatuh, ya bukan kehendak Tuhan yang kita lakukan. Malah apa? Sesuatu hal yang lain yang berbeda sekali dengan kehendak Tuhan, itu yang kita lakukan. Makanya itu dijabarkan kembali, dijelaskan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Masalahnya ada di mana? Apa yang bisa menjadi sumber masalah di sini, di ayat 18? Mungkin orang akan berpikir bahwa anggur ini adalah sumber masalah. Padahal kata kuncinya bukan itu. Bukan di anggurnya. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Apa yang ditimbulkan oleh anggur itu? Hawa nafsu. Itu yang membuat kita seringkali tidak dapat mengerti kehendak Tuhan. Itu yang seringkali membuat kita, hawa nafsu itulah yang seringkali membuat kita jauh dari kehendak Tuhan. Memilih apa yang kita keinini, apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, itu yang kita junjung tinggi. Pokoknya segala sesuatu yang ada di dalam hati kita. Nggak peduli bagaimana dengan orang lain, nggak peduli bagaimana dengan Tuhan. Nggak peduli bagaimana kita harus, tadi katakan, benar-benar dalam kehidupan kita itu menjadi pribadi yang arif. Mungkin ada orang yang menganggap, hidup bijaksana itu nggak menguntungkan, hidup arif itu tidak menguntungkan, hidup menjadi orang baik itu nggak untung. Nggak ada sesuatu hal yang akan mendapat akan membuat kita mungkin menjadi kaya. Nggak bisa membuat kita bahagia. Malah sempat-sempat mungkin ada orang yang menganggap bahwa berbuat baik itu hanya menambah duka di dalam kehidupannya. Kenapa menjadi duka? Karena harus menahan diri, harus tetap ramah kepada orang lain, harus tetap lemah lembut, harus penuh dengan kasih, harus bisa mempertimbangkan persoalan dari berbagai macam aspek, dan mungkin akibatnya bagi diri kita sendiri harus berkorban untuk itu. Berbuat baik jadi tidak menguntungkan. Tapi kalau sesuatu hal yang membuat kita, jadi sukacita, semangat. Karena dasarnya tadi hawa nafsu itu menggebu di dalam kehidupan kita. Apapun itu. Walaupun di luar dari aturan, di luar dari ajaran, di luar dari hukum dan segala macamnya, lakukan. Itu tantangannya. Maka kenapa dibilang tadi, hari-harinya ada jahat. Hawa nafsu itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Tapi apa katanya firman-Nya? Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, penuh dengan roh.
Penuh dengan roh itu seperti apa? Ya tentu hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana kita mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nantiasa mau mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya. Bukan mencari apa yang menjadi kesenangan kita. Bukan mencari apa yang kita mau. Tapi apa yang Tuhan kehendaki. Biar Tuhan yang melengkapi segala sesuatunya di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan yang akan nanti menyempurnakan segala harapan dan kerinduan-kerinduan di dalam kehidupan kita. Tapi persoalannya adalah kita seringkali mau ada orang yang senantiasa mengintervensi semuanya itu secara instan. Kita mau ada yang langsung dapat mengubah segala kehidupan kita menjadi lebih baik. Walaupun mungkin caranya itu tidak baik. Walaupun mungkin semuanya itu harus mengorbankan banyak orang dan sebagainya. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Itu tidak sama saja tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita diungkapkan di sini. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tapi kita benar-benar diajak untuk benar-benar dengan segenap hati kita lah kita beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya sekadarnya saja, bukan hanya segala sesuatu hal yang bagi kita semua adalah bagian dari, karena ini kewajiban maka kita lakukan semuanya itu. Tetapi hati kita tidak tertaut seperti renungan sebelumnya. Hati kita tidak nyangkut kepada Tuhan. Hati kita tidak cinta, tidak sayang. Bagaimana kita bisa bernyanyi, bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati, kalau kita nggak cinta, nggak sayang? Kan bukan hanya lip service, bukan hanya dengan kata-kata cinta, tetapi di sini dikatakan segenap hati. Bagaimana kita bisa mengatakan segenap hati? Lagu pujiannya sudah mengisyaratkan dan secara tersurat menyampaikan tentang puji-pujian, hormat, penyerahan, penyembahan, kepasrahan diri kepada Tuhan. Tapi hatinya sebenarnya nggak pasrah. Tapi hatinya sebenarnya nggak memuji. Tapi hatinya sebenarnya tidak bersorak-sorai. Ketika kita misal dalam keberadaan kita, ini kan sederhananya seperti itu. Kami puji dengan riang. Siapa kalau dulu mungkin ada ketika kita kebaktian onset seperti itu. Ketika kita bernyanyi, kami puji dengan riang, kira-kira kita nyanyinya seperti apa? Ada nggak yang melihat kanan kirinya yang nyanyinya masih kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Kayak mau enggak. Pertanyaan seperti itu kan seringkali juga, ya setiap minggu walaupun kebaktian onset, online, segala macam, kita banyak pujian. Hati kita seperti apa? Ketika kita melakukan dan melantunkan semuanya itu sudah dengan segenap hati kita atau enggak nih? Ya tentu bukan hanya sekedar teriak, tetapi bukan hanya sekedar ekspresi. Kalau kita punya kemampuan untuk mengekspresikan sebuah lagu, oke. Tetapi persoalannya bukan hanya sekedar itu, tetapi juga adalah bagaimana kita melakukan semuanya itu. Bernyanyi, bersorak, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Artinya hidup kita lah yang diberikan kepada Tuhan. Bukan sekedar suara. Saya kan suaranya nggak bagus, nggak ngerti nyanyi dan segala macam. Itu bukan soal itu. Memang Tuhan menuntut kita untuk bisa bernyanyi seperti layaknya seorang penyanyi yang profesional dan segala macamnya. Enggak kok. Tapi dengan segenap hati kita. Nah, kalau kita melakukan dengan segenap hati kita, bukan berarti itu semua terjadi ketika kita bernyanyi saja, bukan. Tetapi segenap hati yang dituangkan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari. Segenap hati yang kita wujud nyatakan dalam keseharian iman kita. Sehingga iman kita boleh terus tumbuh, bukannya semakin
turun. Iman kita semakin tangguh. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Walaupun tadi hari-hari ini jahat, si iblis selalu siap sedia untuk menerkam. Ada begitu banyak hawa nafsu, keinginan yang bisa membuat kita terjatuh di dalam berbagai-bagai dosa dan sebagainya. Tetapi kita tetap tangguh. Dan kita berusaha untuk bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Yang berikutnya adalah ucaplah syukur. Senantiasa dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mengucap syukur adalah bentuk bagaimana kita menyadari bahwa di dalam kehidupan kita, walaupun ada suka, duka, senang, susah, ataupun keberhasilan, kegagalan, dan sebagainya, bukan berarti kita meninggalkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tetapi kita diajak untuk diminta untuk senantiasa mau bersyukur, senantiasa kepada Tuhan. Namanya juga senantiasa, artinya always, selalu, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu bukan hanya dalam kesenangan, tetapi juga bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun, kita diajak untuk senantiasa mengucap syukur, menyerahkan dan memasrahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Rendahkanlah dirimu. Seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bukan untuk saling meninggikan diri satu dengan yang lain. Tetapi bagaimana kita mau hidup takut akan Kristus. Dan saling merendahkan dirimu bukan berarti merendahkan atau menjatuhkan ya. Tetapi adalah bagaimana kita berlomba-lomba untuk saling menyadari satu dengan yang lainnya. Kita semua masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tetapi di balik semuanya itu bukanlah sesuatu hal yang harus disombongkan atau sesuatu hal yang harus disesali di dalam kehidupan kita karena kelemahan dan kekurangan kita. Itu yang menjadi sumber duka cita kita, bukan. Tetapi bagaimana kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga Tuhan Yesus Kristus nantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Hidup dengan seksama seperti orang bijak. Bukan pura-pura bijak. Kalau orang bijak ciri-cirinya seperti apa Bapak Ibu? Ciri-ciri orang bijak seperti apa? Ada yang tahu? Adil. Satu kata aja. Adil. Terus? Orang bijak adil. Mungkin orang mikir orang bijak itu seperti apa? Bijak itu pandai. Apa Pak Ali? Bijak itu pandai dengan menggunakan akal budi, Pak. Oh, berakal budi. Pandai, berakal budi, adil. Oh, ada yang lain? Mengerti menimbang apa yang baik dan yang buruk. Oh, tahu mana yang baik dan buruk. Gitu ya. Dan tentunya memutuskan untuk melakukan yang baik, gitu ya. Iya. Karena kalau bebal, tahu mana yang baik, mana yang buruk, tapi tetap aja lakukan yang buruk. Yang lain? Pertanyaan yang selanjutnya tuh, karakter itu ada di siapa? Kita berbicara soal itu di dalam kehidupan ini, kan namanya kebaktian rumah tangga. Karakter itu ada di mana? Di siapa? Kalau kita mau nyari orang bijak di rumah, itu orang nyarinya ke siapa? Di mana? Gampang nggak nyari orang bijak? Kalau di TV-TV atau di film-film mah, nyari orang bijak itu kadang-kadang susah gitu. Orang bijak itu seperti, kalau kita ngomongin orang bijak ini seperti seorang tokoh gitu, tokoh besar gitu. Punya kuasa, punya apa lagi? Kedudukan. Atau orang besar adalah orang yang memang benar-benar dihormati dan segala macamnya. Gambaran orang bijak seolah-olah ini orang-orang khusus aja nih, orang-orang yang terpilih aja, orang-orang yang memang bagi kita semua nih orang yang udah di levelnya udah lebih tinggi mungkin secara hierarkis. Kalau kita mikirnya orang bijak yang seperti itu, ya tentu itu kan menjadi susah buat kita semua.
Kita mau nyari di mana? Padahal firman Tuhan ini dikenakan bagi kita semua sebagai pembaca pada hari ini, pada saat ini, pada masa kini. Hidup sebagai orang yang arif, orang hidup yang bijak adalah siapa? Ya kita sendiri. Sehingga ketika kita mau mencari orang yang bijak, orang yang arif, di keluarga kita yang mana ya? Ketika ada persoalan-persoalan misalnya, persoalan-persoalan di dalam keluarga, kita nyarinya kemana? Bingung. Banyak orang yang jadinya nggak tahu mau nyari kemana. Orang nggak ada yang bijak, nggak ada yang arif, nggak ada yang bisa nengahin, nggak ada yang bisa begini, nggak ada yang bisa begitu. Apa yang salah di situ? Seringkali itu menjadi persoalan dan pergumulan kehidupan kita. Sehingga kita harus mencari orang di luar. Dan disinilah firman Tuhan mengatakan juga bagi kita semua. Untuk memperhatikan dengan seksama nih, bagaimana kamu hidup. Sudah cukup bijaksanakah? Sudah cukup arifkah? Apakah kita sudah memahami dengan sungguh-sungguh kehendak Tuhan? Mengerti dengan baik kehendak Tuhan? Apakah kita hidup dalam takut akan Tuhan? Apakah kita hidup untuk bisa dapat menahan diri kita dari berbagai macam hawa nafsu yang hanya akan membuat kita jatuh ke dalam dosa dan sebagainya? Sehingga kehidupan kita boleh menjadi teladan. Kehidupan kita boleh menjadi contoh. Dan itu bukan berlaku untuk suatu dua orang. Dalam rumah tangga, siapa yang harus lebih bijaksana? Oh, suami harus lebih bijaksana. Atau yang lain bisa mungkin menganggap, oh istri harus bijaksana. Anak-anak harus bilang, oh orang tua harus lebih bijaksana. Nah, kalau main tunjuk-tunjukkan seperti itu, bagaimana kehidupan kita? Yang adalah bagaimana kita bersama-sama belajar semua bagian dari kehidupan kita. Belajar untuk menjadi pribadi yang arif dan bijaksana. Bukan seperti orang bebal yang tidak mengerti kehendak Tuhan, katakan firman Tuhan tadi. Tapi seperti orang yang memang tahu apa yang harus kita perbuat, mana yang baik, mana yang benar, mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah yang kita indahkan dalam kehidupan kita semuanya. Ada beberapa pertanyaan, saya pikir sih ini bisa juga menjadi sharing kita pada malam hari ini. Apa yang bisa membuat kita terjatuh dalam dosa? Saya singkat gitu aja. Bagaimana mewujudkan hidup yang bijaksana dalam keseharian kita, seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan hidup yang bijaksana atau arif? Gitu. Kalau nomor 3 itu sebagai renungan bersama aja dalam pribadi. Ada yang mau sharing untuk hal ini? Apa aja sih yang bisa membuat kita jatuh dalam kegelapan gitu, atau masuk ke dalam dosa dari pembacaan Alkitab pada saat ini? Silakan. Nah, itu siapa? Bapak Ibu. Siapa yang mulai? Pak Tio duluan, Pak. Atau siapa? Nyimak dulu aja Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Silakan. Ini apa sih nih dari firman yang tadi Efesus ya, 5 ayat 15 sampai 21. Apa yang bisa membuat orang biasanya terjatuh di dalam dosa dan jauh dari kehendak Tuhan? Siapa? Ada beberapa. Ada Pak Berti, Pak Gao.
Atau dengan pertanyaan selanjutnya juga nggak apa-apa. Mana aja yang mau di-sharingkan, nggak harus dari nomor itu. Bagaimana sih kita belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang bijaksana di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga. Nggak usah di luar aja dulu, di keluarga aja dulu. Siapa? Om Berti, silakan. Atau Pak Lumenggal udah buka mic, Pak. Silakan, Ya, Pak. selamat sore Pak Pendeta. Selamat sore, Pak. Selamat sore Bapak Ibu. Mungkin baru kali ini saya ikutin ini Pak, KRT-nya sudah semenjak Ya. lama. Ini mungkin pertanyaan saya, mungkin kurang terkait dengan khotbah yang sekarang Pak. Tapi mungkin bisa dikaitkan sih sebenarnya. Kita menghadapi ini Pak, menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya sering mendengar juga cara mereka berdoa gitu loh Pak. Karena kadangkala ada juga para pendeta, para hamba Tuhan tuh menyatakan bahwa COVID ini siapa sih sebetulnya yang buat? Ada yang menyatakan mungkin itu juga mungkin dibuat oleh Tuhan. Mungkin juga oleh karena ulah manusia. Nah, karena itu ada sebagian besar juga mereka menyatakan kalau itu misalnya ada seizin Tuhan itu virus ini terjadi, berarti kita berdoanya itu karena kadang mereka menyatakan kok berdoa virus corona supaya diusir dalam nama Yesus. Nah ini cara kita berdoa ini loh Pak, itu terutama menghadapi pandemi ini. Kalau kita menyatakan, karena kita kan tidak tahu siapa yang membuat, kita nggak bisa menyatakan bahwa ini ulah manusia atau oleh karena seizin Tuhan, misalnya kan kita nggak mungkin nggak bisa menyatakan seperti itu. Nah jadi doa kita yang benar sebenarnya bagaimana Pak? Ini jangan sampai kita berdoa supaya virus ini diusir di dalam nama Yesus, gitu kan? Apakah itu betul? Atau kita hanya berdoa, kita diberikan kemampuan untuk melewati pandemi ini dan kita terhindar dari pandemi ini. Bagaimana ini Pak kira-kira nih? Kalau dikaitkan juga. Siap. Makasih Pak Lumenggal. Ini ada suatu pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya kita menyikapi ya pandemi yang terjadi pada saat ini terkait virus COVID-19 pada saat ini. Pertanyaannya mungkin saya tambahin jadi lebih luas lagi supaya mungkin sudut pandang kita bukan hanya ke C19 saja, tapi ini lebih luas lagi. Dalam Kejadian manusia diciptakan, semuanya yang diciptakan oleh Tuhan itu baik dan manusia juga disampaikan di sana sangat baik. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan sangat baik. Apa? Dengan peranan dan fungsinya. Karena Tuhan setelah itu memberikan sebuah perintah gitu ya untuk memelihara gitu ya. Untuk merintah, untuk ya kalau kita bahasa itu kita perluas untuk menjaga dan mengusahakan dunia ini. Artinya manusia itu diciptakan baik awalnya sesuai dengan fungsi peranannya masing-masing. Nah, ketika jatuh ke dalam dosa, persoalannya adalah apa? Oh, ini ciptaan siapa manusia itu? Kalau ditanya ciptaan siapa, pasti ciptaan Tuhan. Tapi kenapa ini kita ketemu orang jahat sampai sekarang juga orang jahat itu banyak gitu ya? Bahasanya seperti itu. Orang jahat dalam tanda petik adalah orang yang tidak berlaku seperti apa yang Tuhan kehendaki. Tidak berlaku sebagaimana mestinya sebagai seorang ciptaan yang sangat baik diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak menjalankan peranannya dengan baik, tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Makanya apa? Oh, ini timbul seperti itu. Apakah pertanyaannya sama kalau kita baik? Bagaimana caranya nih kalau kita ketemu banyak orang jahat seperti itu? Apakah kita akan mengusir juga? Saya membahasakan pakai bahasanya Pak Lumenggal. Kita usir juga dalam nama Tuhan ini orang-orang yang seperti ini? Kan enggak juga begitu ya. Artinya yang kita hindari adalah sifat buruk dari apa yang ada itu. Nah, makanya ketika kita berbicara soal misalnya COVID dan sebagainya, tentu kita memandang bahwa apa sih yang harus kita usir? Kalau kita usir secara fisik, tentu kita tidak tahu, kita tidak melihat, kita tidak bisa mengerti di mana tuh
virus itu ada juga, kita mungkin nggak paham dengan semuanya itu. Datangnya dari mana juga kita bingung juga kalau ditanya seperti itu. Tapi yang kita tahu adalah apa sih yang buruk dari virus itu? Sesuatu hal yang mungkin pada saat ini kita alami sebagai suatu hal yang begitu mengganggu, menyerang secara fisik, yang pada akhirnya juga berdampak secara psikologis, berdampak lagi secara ekonomi, berdampak lagi kepada ketahanan negara dan segala macamnya, berdampak lagi ke berbagai macam-macam yang lain. Artinya apa? Ternyata yang dijalankan itu dalam tanda petik ini ya, peranannya itu bukan kepada diri si virusnya, tetapi kepada dampak yang buruk inilah yang senantiasa kita doakan. Jangan sampai ada terjadi. Karena dalam penelitian juga kan corona itu kan memang adalah bagian dari virus yang memang tumbuh di dunia ini kan, di bumi ini. Tetapi soalnya adalah bagaimana cara kita mengendalikan yang jahat itu dari sifat-sifat buruk ataupun dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh COVID itu. Ya, doa kita memang syukur-syukur itu bisa lenyap gitu ya. Itu bisa dalam artian mungkin tidak lagi menginfeksi secara pandemik dalam kehidupan umat manusia. Itu kan doa kita. Maka ya menurut saya kalau ditanya bagaimana sih doanya gitu ya, ini harus seperti apa dong, harus doanya seperti yang bagaimana dan segala macamnya. Ya kalau kita kembalikan kepada bentuk doanya ya tentu di dalam satu hal ini ya sama-sama nih kita diajak untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Itu yang pertama gitu ya. Ketika kita merendahkan diri kepada Tuhan, artinya kita menyadari bahwa di balik kekuasaan, di balik kekuatan manusia, di balik hebatnya manusia, sebagai ciptaan yang sangat baik diciptakan oleh Tuhan, kita juga memiliki berbagai macam kerentanan dan kelemahan. Kita tidak bisa mengendalikan semua hal di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat mengendalikan begitu banyak hal yang mengganggu di dalam kehidupan kita atau menggerogoti sendi-sendi kehidupan kita. Kita tidak bisa melakukan semuanya itu. Maka yang bisa kita lakukan adalah merendahkan diri kita di hadapan Tuhan dan berusaha untuk hidup dengan baik, ya, hidup dengan arif, dengan bijaksana, dalam tanda petik dirangkum dalam takut akan Tuhan, takut akan Kristus. Melakukan apa? Apa yang harusnya kita lakukan untuk mengcounter, untuk membatasi gerak dari pandemi COVID-19 ini? Karena kalau kita bilang tadi seperti yang dicontohkan, kalau kita mau mengusir, tujuan mengusir itu apa? Apakah tujuannya untuk menghilangkan semuanya itu atau untuk lepas aja segala macam? Kalau kita belajar dari sini, mengerti kehendak Tuhan, kira-kira jadinya dibalik begitu. Kira-kira maksud Tuhan apa nih dengan semuanya ini? Membolehkan segala sesuatu ini terjadi di dalam dunia ini, apa tujuannya? Kehendak Tuhan itu apa? Kendalikanlah tadi hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena hal yang buruk itu selalu ada di sekeliling kita. Bukan hanya COVID gitu ya. Sifat buruk juga ada di dalam kehidupan kita. Dan itu semua juga harus diapain? Harus dikendalikan dengan apa? Dengan arif dan bijaksana. Kita harus mengerti nih, kehendak Tuhan apa sih yang harus kita lakukan ketika kita menerima berbagai macam tadi, baik pandemi COVID ataupun yang lainnya, kita harus ngapain nih? Kalau yang sesuai dengan roh itu yang kayak gimana, itu yang harus kita lakukan. Makanya yang mungkin kalau ditanya doanya, menurut saya sih mohon hikmat, mohon kebijaksanaan, mohon kekuatan kepada Tuhan untuk kita bisa dapat gitu ya, tetap hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan mengendalikan hal-hal yang jahat itu dengan sikap hidup yang senantiasa yang hidup dengan benar, dengan baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Gitu. Kalau kita dalam iman kita mau mengusir virus itu, ya itu kembali lagi kan kepada pribadi ya. Saya nggak bisa membatasi itu juga. Artinya itu kan keyakinan. Kalau keyakinan itu menumbuhkan iman percaya, dan kalau iman percaya itu semakin membuat dia menjadi rendah hati di hadapan Tuhan, dan dia mau melihat segala sesuatu perspektifnya lebih luas, lebih baik, bukan berarti jadi nantangin virus gitu ya. Bukan jadi nantangin yang jahat. Ketemu orang jahat, udah kita tantangin aja begitu. Oh, enggak. Nah, ada kisahnya juga gitu ya. Ada seorang yang memang
mana siapa gitu yang cerita ke ke saya seperti itu. Kalau ketemu orang jahat, kira-kira apa yang dilakukan? Padahal dia punya entah di sini apa di mana saya dengarnya gitu. Ketika dia pada waktu itu dia sebenarnya karateka, dia punya ilmu gitu ya, punya bela diri yang baik gitu ya. Ketika di jalan dia ketemu penjahat seperti itu, apa yang dilakukan? Dia lari ternyata. Padahal pada saat itu dia punya kemampuan bela diri yang mumpuni gitu, untuk mungkin bisa mengalahkan orang itu. Tapi pada saat itu dia berusaha untuk menghindar dan menjauhi orang itu. Tujuannya apa? Bukan untuk tadi, dengan kekuatan kita usir segala macam, kita tangkal segala macam. Bukan. Tapi karena kita tahu bahwa apa yang harus kita lakukan itu dengan tepat. Jangan sampai apa yang kita punya, yang kita yakini itu membuat kita menjadi jumawa, sehingga pada akhirnya kita tidak waspada dengan berbagai macam situasi yang ada. Sehingga siapa? Si jahat masuk di dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan, kita mungkin tadi kita tolak virus ini, tapi nggak pakai masker kemana-mana. Ya kalau untuk dirinya sendiri mungkin ya iya, tapi kalau berdampak buat orang lain, artinya apa? Kalau kita lawan itu penjahatnya, mungkin penjahatnya luka segala macam, ternyata dia di rumah ada keluarga yang menunggunya juga. Akhirnya apa? Karena perbuatan kita terdampak juga, keluarganya juga menjadi kehilangan ataupun menjadi susah, menderita dan segala macamnya, banyak jadinya. Jadi setiap perbuatan hidupan kita ada ukuran yang terus kita lihat, bukan hanya sesaat aja. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, ajar aja semuanya sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita mau ngikutin hawa nafsu kita, makanya tadi kan dibilang ya, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya persoalannya hawa nafsunya. Kenapa anggur? Ya anggur bisa, kalau kebanyakan mabok seperti itu. Jadi orang jadi lupa diri, orang yang hawa nafsu jadi lupa diri, lupa Tuhan, lupa kehendak Tuhan. Jadi maksudnya seperti itu. Kalau orang yang benar-benar mabuk gitu ya. Kalau masih ingat Tuhan, kira-kira Tuhannya ada di mana? Bapak Ibu kalau dengar orang mabuk ngomong haleluya, kira-kira gimana? Kalau mabuknya ngomongnya haleluya sambil mabuk gitu, sambil megang botol haleluya gitu. Kira-kira tuh orang jadi apa kalau kayak gitu? Kan ini persoalannya persoalan batin bagi kita sebulannya. Kita benar sungguh-sungguh haleluya apa hal-hal yang lain? Jadi mungkin doanya gitu, Pak. Kalau saya mah ya yang nggak kayak ngusir, nggak ngusir setan juga. Terima kasih Pak Pendeta. Oke. Ya Bapak Ibu gimana nih untuk hidup bijak sehari-hari? Mungkin dari saya Pak Pendeta. Boleh Pak, dari saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kehidupan yang dapat membuat kita masuk ke dalam kegelapan itu, menurut saya pusat intinya adalah pikiran kita. Karena segala sesuatu itu dikendalikan oleh pikiran. Kalau pikiran kita hanya tertuju pada kemampuan diri sendiri, kalau pikiran kita hanya fokus dalam pencapaian segala sesuatu itu bisa kita capai, kita peroleh hanya kemampuan kita, bukan pikiran kita diisi oleh pikiran Kristus. Itu otomatis akan jatuh dalam kehidupan yang kelam. Contohnya, ketika kita sebagai manusia ingin mencapai kesehatan, mencapai pendidikan, mencapai
kehidupan, kekayaan, harta benda, posisi, dan lain sebagainya. Oke lah kita selalu berusaha, tetapi ketika pikiran-pikiran kita tertuju pada diri sendiri, bisa saja kita kaya dengan cara yang jahat. Kita mendapatkan posisi dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari perkenanan Tuhan. Otomatis ketika pikiran-pikiran kita itu hanya tertuju pada kemampuan sendiri, dalam pencapaian segala sesuatu itu pasti akan menimbulkan hal yang tidak baik. Banyak sekali contoh-contoh yang telah kita saksikan di pemerintahan, di masyarakat, di pelayanan, di rumah tangga. Kalau pikiran kita diliputi oleh pikiran dan kemampuan sendiri, sudah itu otomatis. Bisa tadi Pak Pendeta banyak sekali sampaikan dalam renungan, tetapi kalau pikiran hati itu satu paket, maka dalam sikap ini akan berpengaruh. Sikap, ucapan, tindakan, itu satu paket. Makanya yang terpenting bagaimana kita memiliki pikiran Kristus di dalam diri kita. Kita memiliki hati yang karakternya Kristus. Sehingga sikap, ucapan, tindakan, perbuatan, itu tidak akan menjatuhkan dalam diri kita untuk tindakan kelam. Di dalam COVID ini banyak sekali orang yang mempunyai pikiran, wah mana COVID nggak ada. Banyak sekali orang yang terbawa pikiran sendiri sehingga hatinya juga dikendalikan. Ucapannya juga mengatakan bahwa itu pikiran saya yang saya keluarkan. Bukan pikiran-pikiran yang sebaiknya kita terima secara besar gitu. Otomatis pikiran itu mengendalikan segala sesuatu. Makanya ketika kita tidak mengandalkan kemampuan sendiri, tetapi kemampuan Kristus tadi banyak sekali sebenarnya konsep saya itu banyak, tapi Pak Pendeta sudah sampaikan semuanya. Tetapi inti poinnya, kalau kita mau tidak jahat, kalau kita mau tidak jatuh dalam kehidupan kelam, kehidupan yang dosa, itu pikiran kita harus selalu positif. Pikiran kita hanya Kristus, dan bagaimana kita menjadi umat yang setia, yang taat. Sehingga setiap hari kita diberikan makanan rohani, firman Tuhan, apalagi sekarang siang malam kita disediakan banyak sekali renungan-renungan. Dalam renungan itu tidak sedikit orang yang menyampaikan renungan justru memplesetkan kehidupan kita ke dalam kehidupan yang negatif. Karena tidak semua yang menyampaikan renungan di dalam media sosial itu benar dan baik. Saya sehari bisa beberapa orang saya ambil, tapi kita sendiri justru punya pedoman yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita terima setiap hari, otomatis dengan pujian kita, dengan sembah kita, dengan nyanyian kita, dengan firman kita, baca siang malam, itu kita dikendalikan oleh Kristus. Jadi pikiran yang dikendalikan oleh Kristus, itu pikiran yang akan menyelamatkan hati, roh, jiwa, ucapan, sikap, tindakan kita dalam keseharian. Sehingga tahan menghadapi apapun. Sekalipun kita dilukai orang lain, sekalipun kita diberikan oleh Tuhan tidak baiknya, misalnya sakitnya, diberikan sakit positif. Bahwa ketika Tuhan memberikan sakit, Tuhan punya rancangan indah bagi saya. Ketika diberikan kekurangan uang, ekonomi jatuh, pekerjaan berhenti. Kalau kita punya pikiran bahwa Allah Kristus itu sang pemelihara yang baik, kasih-Nya tiada terbatas, segala sesuatunya akan baik. Dan kita tidak akan melakukan hal yang tidak berkenan. Tetap kita berusaha menjalani segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Mencari perkenan Allah itu tidak mudah. Diawali dari pikiran. Kalau pikiran kita sudah dikuasai, maka hati kita, ucapan kita, tindakan kita, perilaku sikap terhadap orang lain pun akan baik-baik saja. Terlebih sering sekali saya mendapatkan ketika seseorang pikirannya sudah dikuasai dengan pikiran sendiri yang penuh emosi, pikiran yang dikendalikan bahwa saya mampu, saya hebat, saya bisa, orang lain itu di bawah saya. Artinya tidak memiliki kerendahan hati, itu paling fatal. Saya sering alami seperti itu.
Makanya ketika saya diperlakukan segala hal bagaimanapun orang lain terhadap saya, selalu saya sikapi, akan saya tunjukkan bahwa saya tidak berlaku sendiri. Apa yang saya lakukan itu untuk Tuhan. Apa yang saya lakukan itu sebagai kasih sayang untuk sesama, untuk umat Tuhan, dan sebagai bentuk kesetiaan, ketaatan saya sama Tuhan. Jadi saya belajar menguasai pikiran, sehingga hati saya pun satu paket dengan pikiran, ucapan, sikap, perbuatan saya akan satu paket. Sehingga karakter Kristus ada di dalam hidup seutuhnya secara bulat. Mungkin itu dulu Pak Pendeta. Terima kasih. Masih unmute ya. Terima kasih Bu Ningsih. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau terakhir? Mungkin pertanyaannya bukan usah apa namanya susah-susah lah ya seperti itu tadi. Walaupun mungkin ini bagian dari refleksi kita, jadinya kira-kira kita bisa jadi bijak nggak ya? Pak Ali mau ngomong itu dari tadi, ayo Pak. Kalau mau jadi bijak mungkin kita mengatakan, wah mau lah jadi bijak gitu ya. Siap nggak jadi orang bijak? Wah ini orang jadi orang bijak itu, kan seperti saya bilang tadi di TV itu orang bijak itu dicari orang. Iya. Gimana? Halo Pak. Ya silakan Pak Ali. Oke Pak. Sebenarnya sudah cukup apa yang dikotbahkan Pak Pendeta juga dengan para pendahulu pembicara. Tetapi saya akan menanggapi dengan menggunakan perspektif saya lah, mungkin agak sedikit beda. Bahkan firman Tuhan pada hari ini bertemakan hidup dengan seksama seperti orang bijak. Dari tema ini saja, saya kalau boleh kalau ditanya setuju tidak, kurang setuju. Karena apa? Kalau hidup dengan seksama seperti orang bijak, artinya kalau ada kata seperti, jadi seolah-olah seandainya kita ini, jadi seolah-olah semu, seolah-olah sandiwara. Tapi jika seandainya hidup dengan seksama meneladani orang bijak, nah saya sangat setuju untuk tema ini dari baru tema. Kemudian dari 3 pertanyaan itu kan intinya kalau yang ke satu apa saja yang dapat membuat kita itu masuk ke dalam kegelapan dalam konteks kehidupan ini. Itu pertanyaan satu. Pertanyaan kedua, bagaimana mewujudkan hidup kita itu dengan bijak. Kemudian yang ketiganya itu kita harus mendaftar hidup lama dengan hidup baru. Ini sudah tersurat di dalam firman Tuhan. Sangat alkitabiah, tentu semua sudah sering mendengar bahwa perilaku hidup lama itu yang bagaimana, yang tidak ada kepastian, yang menuju kebinasaan, seolah-olah juga sesuatu yang tidak pasti. Nah, saya akan menanggapinya secara umum saja dari 3 pertanyaan itu, apa yang membuat kita jatuh ke dalam kegelapan, bagaimana kita menjadikan dalam konteks ini hidup bijak. Terkait dengan apa yang telah ditanggapi oleh saudara pendahulu ini tadi pembicara, dengan derasnya arus informasi pada era digital atau era globalisasi saat ini, itu sangat memungkinkan orang siapapun kita akan terjerumus ke dalam kegelapan yang mana begitu rumit, begitu kompleks aspeknya. Karena apa? Terkadang dengan derasnya arus informasi ini ada literatur atau informasi yang hoak, ada yang bahkan sangat berimbang, bahkan lebih banyak yang hoaknya daripada yang baiknya. Ada yang umpamanya dikaitkan dengan COVID, ada ini adalah teori konspirasi, ini
dari Cina, dari Israel, dari Amerika. Wah, itu kalau di lapangan orang mengatakan demikian. Bahkan kita terkadang terjebak di dalam tengah-tengah orang yang sangat mencemooh. Jadi pemerintah mempunyai kebijakan seperti apapun, jika tidak didukung oleh semua lapisan masyarakat, tentu juga tidak akan cepat mengatasi masalah, umpamanya masalah COVID. Makanya kalau ini seorang perang, kalau ini adalah perang melawan COVID, dengan berdiam diri di rumah saja sudah menjadi pahlawan, artinya ini kita sebagai warga bangsa juga harus menjadi pahlawan dengan cara ya mengikuti perintah atau kebijakan pemerintah. Nah, ini sesuatu yang positif. Nah, tetapi ketika kita itu lebih condong mendengarkan para pencemooh, orang yang seorang berseberangan dengan kebijakan pemerintah, atau hoak yang kita pelajari atau kita terima sehari-hari, kita akan terjerumus ke dalam kegelapan. Jadi tidak mencerminkan lagi bahwa kita itu orang Kristen. Orang Kristen bukan cuma agamanya, tetapi itu mensiratkan bahwa Kristen adalah sebuah agama yang merupakan sebuah perubahan hidup. Kalau tadi hidup lama, ini hidup baru. Hidup lama yang jelas tidak ada kepastian menuju ke kebinasaan, yang menyesatkan. Memang kelihatannya indah, baik, tetapi sebenarnya tidak. Tetapi kita harus menjadi manusia-manusia baru yang menghadirkan damai sejahtera, yang meneladani ajaran Kristus, bagaimana dimanapun kita berada harus seturut dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, itu juga sebenarnya sudah diamanatkan dimanapun kita berada, mendoakan dengan pemerintahan, karena kejayaan pemerintahan juga kejayaan kita termasuknya gitu. Tidak seperti sekarang kalau di Afghanistan dengan Taliban, nah sekarang begitu. Nah, kemudian bagaimana mewujudkan hidup bijak? Bijak kalau menurut KBBI itu jelas, bijak itu pandai, cerdik pandai, menggunakan akal budi, itu bijak. Beda lagi dengan pintar. Orang pintar belum tentu bijak, karena kalau orang pintar itu kalau menghadapi masalah, dia dengan piawai menyelesaikan masalah, dengan mengerahkan seluruh kemampuannya, karena merasa dirinya pintar. Tetapi kalau orang bijak, ada bedanya. Menyelesaikan masalah, yaitu ya mengerahkan kemampuannya lebih jauh dari orang pintar, dengan tidak menghadirkan hal-hal yang menimbulkan masalah baru. Nah, itulah orang bijak. Jadi kalau orang pintar itu hanya piawai menyelesaikan masalah, terlepas nanti hasilnya gimana. Tapi kalau orang bijak itu lebih jauh berpikirnya dengan sangat menjaga pikiran dan perilakunya. Dia memelihara, makanya disebutnya orang bijaksana. Orang yang mampu memelihara pikiran dan perilakunya. Nah, ini orang bijaksana, beda lagi dengan orang pintar. Nah, sementara kalau seksama, hidup dengan seksama. Seksama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia juga orang teliti, orang cermat. Nah, itu orang teliti, orang cermat, orang tepat, orang benar. Itulah seksama. Jadi kalau umpamanya hidup dengan teliti, dengan cermat, dengan seksama, ini seperti orang bijak, ya sebenarnya yang saya katakan tadi, memang idealnya meneladani orang bijak, jadi bukan hanya semu, bukan hanya sandiwara. Nah, yang jelas di dalam kekristenan tidak cuma hanya masalah keagamaan, tetapi merupakan perubahan hidup yang membedakan mana manusia lama, mana manusia baru. Saya rasa itu biar saya cukupkan, biar yang lain kebagian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ali. Jadi memang kalau dari judul gitu ya karena seperti tadi saya bilang di awal, tema ini pastinya mengutip secara langsung ayat 15. Makanya kalimatnya supaya jadi lengkap, sepertinya itu jadinya nggak seolah-olah pura-pura gitu ya. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang. Jadi yang dicontoh itu adalah orang bijak, seperti yang disampaikan. Jadi ya, oke. Kalau sudah cukup kita lanjutkan kembali. Jadi sekali lagi bahwa Bapak Ibu Saudara semuanya apa yang dikehendaki Tuhan adalah bagaimana kita senantiasa mempergunakan
Hikmat Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa tahu dari mana hikmat Tuhan itu? Ya mencarinya dan berusaha untuk mendengarkan dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan itu melalui setiap firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Makanya ketika ditanya bagaimana kamu hidup, ya hidup bukan sekarang doang kita mau pahamnya. Selama ini kita hidupnya seperti apa dan nanti kita mau akan seperti apa juga hidupnya di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, nyatakanlah syukurmu melalui persembahan syukur sambil mengingat firman Tuhan terambil dalam Mazmur 4 ayat 6. Demikianlah, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kami mengajak saudara semua untuk dapat menghimpun persembahan syukur. Persembahan dapat saudara berikan melalui scan QR kode menggunakan aplikasi dompet digital atau transfer ke rekening gereja atau dengan mengantar dan memasukkan persembahan saudara ke kotak yang tersedia di gereja. Semoga Tuhan sentiasa memberkati setiap persembahan yang kita berikan. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 38 ayat 1 dan 2. Telah kutemukan dasar kuat dan apa yang berikutnya. Kita masuk dalam doa persembahan. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini dan ajarilah kami terus untuk belajar mengucap syukur di dalam segala hal. Tolong kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, supaya dapat dipergunakan di dalam kehidupan persekutuan, pelayanan, dan terlebih kesaksian kami selaku gereja-Mu. Berkatilah hidup kami dan cukupkanlah menurut kemurahan kasih-Mu. Juga ajari kami untuk dapat berbagai dengan sesama, terutama yang membutuhkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita masuk dalam doa syafaat. Kita akhiri nanti dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita satu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan, hikmat, kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ya Bapa dengan bimbingan Roh Kudus dapat mengenali kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekadar dalam keadaan yang baik, tetapi dalam keadaan yang buruk sekalipun kami belajar untuk terus mengimani ya Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami ada Tuhan yang senantiasa menyertai, membimbing kami. Dan bila kami boleh hidup seturut dengan kehendak firman-Mu. Saat ini kami mau berdoa ya Tuhan di tengah keberadaan jemaat-Mu di GKP Sukabumi. Dalam kebaktian rumah tangga ini kami berdoa untuk setiap keluarga, rumah tangga, jemaat Tuhan, dimanapun berada. Baik kami hadir pada kebaktian pada saat ini, ataupun yang di rumah, dan Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati setiap bagian dari jemaat Tuhan. Di dalam masa-masa pandemi ini ya Tuhan, ataupun di dalam keberadaan, situasi, kondisi yang terjadi pada masa pandemi pada saat ini, Tuhan berikanlah terus kesehatan pada seluruh bagian dari jemaat Tuhan, pada kekuatan, rezeki, melalui setiap pekerjaan, usaha, pelayanan, ataupun juga dalam setiap keseharian kehidupan kami. Berkatilah kami semua ya Tuhan, baik para orang tua, dengan hikmat dan kebijaksanaan, dengan kasih, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kami dapat memberikan keteladanan di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing, bahkan juga di tengah-tengah masyarakat dan jemaat. Tuhan berkati para orang tua dalam melaksanakan ya Tuhan tugas panggilannya. Biarkanlah ya Tuhan segala sesuatu hal yang boleh direncanakan, kami bawa semua di dalam tangan kasih Tuhan. Dan Tuhan yang akan senantiasa memberkati semuanya itu seturut dengan kehendak Bapa. Namun bila mana ya Tuhan ada persoalan, kendala-kendala di dalam kehidupan kami pada saat ini, pergumulan yang kami hadapi, yang pada saat ini begitu berat ya Tuhan, ataupun mengganggu keberadaan kehidupan kami masing-masing, Tuhan kiranya menolong kami. Ya Roh Kudus membimbing kami agar kami dapat selalu dekat dengan Tuhan, mengandalkan kasih Tuhan, memulihkan, menolong dan mengeluarkan kami semua dari situasi, persoalan dan pergumulan yang terjadi. Kami berdoa juga untuk anak-anak, mulai dari yang kecil sampai yang dewasa, Tuhan juga senantiasa menyertai dan memberkati mereka satu persatu. Jaga mereka, berikan kesehatan, hikmat, kepandaian, agar mereka ya Tuhan dapat juga hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berguna bagi keluarga, bangsa dan negara, bahkan juga di tengah jemaat. Tuhan pimpin dan berkati mereka, baik di sekolah, baik yang masih kecil dalam tumbuh kembang, ataupun yang sudah dewasa. Dengan segala harapan mereka, baik mereka yang sekolah, atau yang mencari pekerjaan, yang mau memulai usaha, atau bahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga terus berkati satu persatu dengan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus saja. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini bagi mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Ya Tuhan juga terus memberkati Bapak Sambuaga yang dalam kondisi sakit dan rumah sakit. Tuhan juga terus berkati, berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan. Juga Bapak Ibu saudara sekalian yang saat ini juga tidak dapat kami sebutkan satu-satu. Juga karena keberadaan fisik dan kelemahan fisik saat ini, karena berbagai macam sakit penyakit, Tuhan pulihkan. Tuhan berikan kesembuhan dan kesehatan bagi mereka semuanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh keberadaan jemaat Tuhan, para pelayan di gerejamu, karyawan maupun juga seluruh warga jemaat GKP Sukabumi. Ya Tuhan terus memelihara dan menjaga kehidupan kami, berkati setiap pelayanan kami, dan apa yang kami lakukan dalam kegiatan-kegiatan jemaat, semua kiranya menjadi kemuliaan buat nama Tuhan dan menjadi berkat buat sesama kami. Itu juga dengan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kami boleh ada merasakan kebaikan Tuhan melalui HUT 76 kemerdekaan Republik Indonesia. Kiranya sebagai bangsa kami boleh bahu-membahu satu dengan yang lain, menjaga, memelihara kasih anugerah Tuhan sebagai sebuah bangsa yang besar, yang toleran, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan di dalam kehidupan kami. Curahkanlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu di atas negeri bangsa kami ini. Pelihara dan pimpinlah para pemimpin-pemimpin bangsa kami, baik pusat maupun juga di tengah-tengah lingkungan kota
maupun wilayah kami masing-masing. Kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan, mereka boleh memimpin dengan hikmat, dengan bijaksana, dengan arif, dan berakal budi. Itu juga kami berdoa ya Tuhan adalah upaya penanganan COVID-19 pada saat ini. Begitu banyak upaya-upaya yang dilakukan ya Tuhan lebih dari 1 tahun ini. Kami terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan, bahwa kami dapat melewati masa-masa sulit ini dengan baik, dengan pertolongan dari Tuhan. Dan karena itu Tuhan, apa yang boleh dikerjakan, dilakukan dengan berbagai macam kebijakan yang dibuat oleh para pemerintah. Dan semuanya dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan hasil yang baik ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ini boleh pulih, dunia ini boleh pulih ya Tuhan dari pandemi COVID-19. Para medis, para dokter yang berjuang untuk menangani dampak dari COVID-19 ini, Tuhan juga terus berikan kekuatan, hikmat, sabaran. Terlebih juga ya Tuhan, bila apa yang mereka boleh lakukan, itu semua boleh menjadi alat kesembuhan, menolong sesama kami semuanya. Kedua dan harapan kami ya Tuhan. Begitu juga dengan doa-doa pribadi kami, masing-masing keluarga. Ya Tuhan juga mendengar, dan apa yang baik dari Tuhan yang jadi. Seluruh doa kami ini ya Tuhan, kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum ibadah kita akhiri, kembali kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 392 ayat 1 dan 3. Ku berbahagia dan apa yang berikutnya. Aku
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergunakanlah hikmat kebijaksanaan yang dari Tuhan untuk kita pergunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup yang senantiasa memuliakan nama Tuhan, yang menjadi berkat juga bagi sesama. Terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, kebaktian telah selesai, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih, selamat malam Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, tolong ditahan dulu kita foto bersama. Tolong kameranya dibuka semua dulu. Tolong kameranya semua dibuka ya, biar kelihatan cantik. Ibu Sri belum dibuka itu, Ibu Sri. Kira di foto. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Senyum dong, senyum. Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam, salam Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Terima Andreas. kasih. Selamat malam. Selamat malam. Dadah. Nah, juga. Dadah. Nah, semua. Bye. Bye. Good.